Jadi kemarin nih Hadaina kan aku ngikutin pas dia ngikutin itu aku lihat sosial medianya. Kayaknya diapresiasi sama Prof Jim di ICDK deh. Iya. Memang jago nih dia nih. Jadi dia nggak tahu aku masalah batas udara ya kayaknya ya. Batas udara betul. Terus Dan itu Riau Bang. terus profesornya bilang kalau mau jadi mestinya DPR RI kayak gini katanya. Boleh doain Prof Jim ini. Isu ini seperti yang saya highlight, isu ini bukan isu yang seksi untuk para politisi dan lain-lain. Barangkali ini terlalu seksi sehingga tidak dimunculkan gitu loh Bang. Mau dibilang Berarti ada yang kaya yang kita nggak Mafia. tahu ini. Jarum Foundation. Oke. Itu gimana ceritanya kok bisa terseleksi di Jarum Foundation? gara-gara TV lah Bang. Gara-gara Oke. kan itu iklan Jarum ya. Oke. Come join us. Nah, nanti Untuk ada adik-adik buat orang semester tua-tua nggak? Nggak ada. Kalau ada saya Deh, duluan. adik-adik ya, tolong ini Saya duluan didengarkan. yang Oke. ikut kalau ada. Iya, siap. Karena nagih banget. Oke, akhirnya Ya udah. lolos. Pas kita udah digodok satu Indonesia, Keren. itu Bang ya Putri Ya Indonesia. iyalah, aku ya, ngebayangin dan kayak emang begitu pinter prosesnya. Bang. Dan emang pinter Iya. gitu Bang. Kan kita kan selalu ngeliat orang kalau nyentrik dikit gak pintar. Iya. Nyentrik dikit itu rebel Iya, gitu. iya. Ternyata di sana enggak Bang. Terus berproses selesai sempat jadi ajudan apanya? RK itu ke ajudan apa sih? Ajudan milenial. Itu ajudan milenial program RK ya? Pak RK langsung. Gimana itu? Jadi gini Bang, tahun 2020 apa 2019 ya lagi-lagi karena link Beswan Jarum tadi, Beswan temanku Jarum ini the best, aku ya. tahu Bang, aku tahu ada Pak RK lagi mencari ajudan milenial. Hadai udah sampai ke sana ngelihat Pak RK bagaimana bekerja, melihat program itu juga. Terus coba bandingin sama yang ada di sini kira-kira Boleh. itu. Ini studi komparasi ya, hanya untuk ya masukan barangkali. Iya. Nah, Tolong didengar ya, Pak Wali, Pak Gubernur. Oke. ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kedatangan Hadaina Zalia SIP MIP. Disebutin. Ya dong, mesti kayak gitu dong. Ini nggak gampang kuliah S2 ini. Aku aja kuliah S2 nggak selesai dulu. MM Unri. Jadi kita kenalnya justru by IG ya. Iya, Bang. IG direkomendasi sama temannya dia, gara-garanya kita ngobrol di podcast sama Michi. Nah, jadi kalau kata si itu kemarin si Haji Eko Haji, dia nge-tag, dia bilang abang mesti ngobrol sama ini, nah, juniorku kan gitu. Akhirnya kita berkomunikasi, ya alhamdulillah positif dan keren sih si Hadaina ini keren. Akhirnya kan aku stalking juga. Stalking oh, ya, Bang. iya stalking. Oh ternyata aktif, ternyata ini. Akhirnya banyak circle kita yang sama ya. Ada irisan ya, Ada Bang. irisan-irisan dan ikut di berbagai macam kompetisi debat dulu juga. Sekarang ada dapat beasiswa juga, nanti kita pengen dengar ceritanya si Hadaina. Boleh. Oke. Jadi kita punya kebiasaan untuk mendengarkan sedikit sejarahnya atau lahirnya di mana sampai kuliah. Sampai kuliah. Baik. Nanti mungkin ada hal-hal yang abang potong untuk ditarik irisan-irisannya. Boleh. Oke, Dengan silakan senang hati. Hadaina. Silakan. Thank you Bang Rido. Salam kenal Bang Rido. Ini pertemuan pertama kita. Senang sekali diundang Bang Rido. Baik banget. Mau menampung anak-anak muda yang seperti aku yang udah antah berantah kemana, nggak di Pekanbaru lagi. Jadi aku Hadaina Bang, Hadaina Zalia. Panggilanku Hadaina, tapi teman-teman ada yang manggil Dai. Yeah. Seperti Bang Ariandi, kalau Bang Rido tahu itu manggil aku seleb. Sebenarnya Iya. aku di sini dipanggilnya seleb, Bang. Jadi kemarin Nggak nyambung ya Jadi jadinya. kemarin lucunya gini, pas di Jakarta kan aku bilang, Ndi, aku tuh di sini tuh ada anak ini, aku bilang itu potensial nih, aku bilang. Aku pengen banget tuh ngajak ngobrol di podcastku. Besok aku juga ngobrol podcastku ya. Siapa? Itu Hadaina. Oh si seleb. Hah? Seleb? Siapa seleb? Oh kalau teman-teman manggil seleb tuh Bang katanya gitu. Iya. Sorry aku potong ya, Iya. karena kayaknya poin itu perlu aku munculin Perlu. tuh. Terus. Sebenarnya aku udah lama Bang mau menghapus panggilan seleb itu entertain banget begitu. Iya. Padahal kan aku ingin memunculkan sifat aku yang wah serius nih, Iya, padahal iya. enggak. Tapi kalau udah dipanggil seleb tuh Bang, udah keluar Oke. aslinya kayak gitu. Siap. Tapi di sini aku minta dipanggil Hadaina aja Oke, ya. siap Bang. Hadaina.
Siap. Jadi terus lahir di Lahir di Pekanbaru tahun 96. Bulan Juli tahun 96. Orang tuaku papa orang Melayu, mama orang Jawa. Aku 3 bersaudara, anak tengah. Abangku itu ASN di imigrasi, adekku barista di ST Indonesia. ST Indonesia tuh? Oh, ST Indonesia. Oke, siap barista ya. Tapi buat ngaduk teh ya, bukan kopi ya. Teh, bukan kopi. Dari gitu. SD di sini. Di sini, adek itu bedanya dia nggak boleh keluar Pekanbaru sama orang tua. Jadi ya anak bontot kali ya Bang ya. Dan dia juga senang dengan aturan yang dibuat orang tua seperti itu. Beda dengan aku. Selalu pengen keluar dari Pekanbaru. Ya untuk pulang ke Pekanbaru juga sebenarnya apa yang aku dapat dari luar begitu. Nah, kemudian SD TK di mana? TK di Pekanbaru, SD di Pekanbaru. TK Mutiara dekat rumah di Jalan Terubuk. SD di Pekanbaru. Di situ juga. Di dekat rumah juga SD 030. Kemudian aku SMP aku pindah, ikut orang tua pindah ke Kepri. Kepri di Tanjung Balai Karimun pernah gitu. Jadi aku SMP di sana Bang sampai SMA kelas 2. SMA kelas 2. Kemudian kelas 3 pindah SMA 1. Pas satu periode orang tua deh di sana gitu 5 tahun. Kemudian balik lagi itu kan sebelum balik kita udah nanya gitu ya Bang ke teman-teman, balik kan teman-teman aku pada di sini ya. SMA yang bagus SMA mana ya? Dikasih 2 doang nih Bang. SMA 1 sama SMA 8. Alma mater Nanda kok enggak alma mater Nanda? Aduh gimana nih? Terus kemudian aku tanya bagusnya masuk mana ya, kata aku kayak gitu. Cuma kan karena memang mungkin teman-teman tahu ya Bang, ini anak dari SMA dari SD-nya dia udah selalu juara kelas. SMA 8 sih bagusnya. Cuma kan yang terkenal SMA 1, anak yang terkenal itu yang hits itu SMA 1. Enggak tahu. Kepalanya berarti Hadaina kurang informasi dulu nih, mesti SMA 8 loh. Enggak nyesel sih. Terus oh gitu ya. Tapi kan kalau SMA 8 itu Bang, jujur aja aku baru tahu lokasinya itu baru-baru ini Bang, karena kan kalau SMA 1 di tepi jalan besar gitu ya, di pinggir jalan besar. Ini loh mobil SMA 1 kalau kita lewat Anur dulu ya. Antri banyak sama parkirannya. Ini mobil anak SMA 1 semua nih katanya kayak gitu. Keren ya Om kayak gitu kalau jalan sama Om sama mamaku. Oh udah maunya SMA 1 aja. Karena kan ya dasi ungu keren banget gitu loh Bang. Itu tuh punya daya defense yang kuat gitu loh kalau dasi ungu itu. Jadi masuk ke SMA 1 terus lulus. Ceritanya udah lulus itu aku tuh dari SMP Bang, bayangin anak SMP itu udah pengen masuk kampus kuning UI. Teman-temanku di kabupaten saat itu nggak tahu UI itu apa Bang, apalagi anak SMP. Ini anak kok ambis kuliah ya kayak gitu ya Bang. Kenapa UI? Kan ada UGM, ada itu, kenapa kepikiran? Jadi Bang, aku itu lahir dari kedua orang tua yang sama-sama suka membaca. Nah, nggak pun membaca yang bener-bener daging gitu, kayak mama kan tentang tanaman, tentang kue, papa tentang obat, tentang agama gitu ya Bang. Nah, kita itu biasa dikasih buku gitu loh Bang, bacaan. Abangku itu pasti bobo, adekku bobo. Nah, aku ini agak centil barangkali ya Bang. Jadi? Aneka yes gitu. Yes, ya oke. Ya cover boy-nya hafal tuh ya pasti ya, cover girls gitu ya. Oke, Terus kemudian di Aneka yes ini kan kayaknya pangsa pasarnya itu bukan anak SMP ya, kayaknya anak SMA, kuliah begitu ya Bang. Nah, di situ tuh ada bagian yang memang membahas kuliah itu kerennya di mana, sampai dapat booklet begitu, kuliah di sini jurusannya ini. Nah, yang di highlight di situ UI Bang gitu. Oh iya, karena udah dari SMA ya. Dari SMP udah baca itu ya. Dari SMP udah baca itu, kemudian anak UI itu bahkan dikasih tahu Bang, starter pack-nya ada bajunya keren-keren, modis, kemudian dandan dan pintar. Nah, aku tuh kan pengennya kan aku gendut ya Bang ya, gendut, keriting, hitam gitu. Terus aku bilang aku maunya keren kayak gini kalau kuliah gitu Bang. Berarti aku harus modis tapi harus pintar juga kayak gitu kan. Oh berarti UI ya kampus yang keren tuh ya. Cari tahu tuh Bang di mana, orang kan belum, udah main internet tapi kan nggak yang masif seperti sekarang. Aku cari tahu UI itu di mana, ternyata alumni SMA 1 tuh banyak di UI. Itu ambisi banget tuh Bang. Udah tahu jurusannya apa. Aku waktu itu mau masuk komunikasi karena aku pengen jadi public relation saat itu, pengen jadi PR salah satu instansi or something. Kemudian ternyata orang tua nggak ngasih Bang, nggak ngizinin. Cuma mereka nggak bilang, mereka cuma mau masuk UI ya.
diem aja gitu loh bang. Ternyata benar gak lulus bang, gak lulus Oke. UI-nya. Ternyata Nggak restu tuh berarti. ternyata kata aku ya udah ambil ini aja, ambil Unri katanya. Nah padahal saat itu maaf ya, no offense, no hard feeling, Unri itu bang udah paling mentok untuk anak SM1 dan itu diledekin gitu loh bang. Aku anak Unrinyo kayak gitu. Unrinyo. Aku anak Unrinyo dan itu tuh aduh sakit Iya. banget kayak gitu ya bang. Terus ternyata Unri itu bukan pilihan gitu loh bang. Kalau untuk tataran SMA 1 ya bang, ya makin ambis lah ya. Ternyata nggak lulus gitu bang. Oke. Udah nggak lulus. Oh ya udah deh kata aku gitu. Tapi aku ngambek waktu itu. Pokoknya mau masuk UI dan aku daftar bang ke Trisakti, UMY, semuanya lulus jalur prestasi. Tapi nggak boleh. Tetap Dan jangan waktu boleh. itu kan bukan by email ya bang, kalau info Oh, kita iya. lulus itu Surat tuh ya? surat. Iya. Dan ternyata surat itu disembunyiin semua sama orang tuaku biar mereka tahu aku tuh nggak lulus. Ya udah deh aku bilang Kayaknya Nanda gitu. pernah ngalamin gitu deh Nanda. Sama? Iya, tapi diyakinin sama itu ya, sama Parlin. Terus oke. Aduh pedih banget bang, sampai sekarang aku sakit hati sih kalau ceritanya. Ternyata ada bang bukti Oh, iya. kelulusan Iya. itu ada semuanya. Dan kemudian ya udah karena nggak ada pilihan ikut aja deh SBMPTN. Nah SBMPTN itu ini bang, aku pilih jurusan yang passing grade-nya tertinggi di Unri agar Tidak tidak lolos. Iya. Ternyata HI Unri, Hubungan Internasional Universitas Riau, itu passing grade-nya tertinggi saat itu. Oke. Katakanlah misalnya saat itu matematika bang, yang paling tinggi aku akan ambil matematika. Iya. Biar nggak lolos. Biar nggak lolos bang. Paling satu alma mater sama istriku 99 sih mas. HI. HI. Oh iya, Unri, ya. kenalan dong nanti bang senior. Tapi ibu rumah tangga kok. Oke. Itu keren, ibu rumah tangga itu keren banget bang. SJW nih bang. Akhirnya Salah ngomong. Iya SJW. Semuanya salah aja kalau SJW udah. Jadi lolos kuliah. Lolos dan dengan catatan lolos nih orang. Misalnya nih bang, aku nangis karena nggak lolos Unri, nggak lolos UI itu nangisnya anggaplah kekuatannya 10. Lolos Unri itu nangisnya kekuatannya 100 bang. Aduh kalau lulus kayak gitu bang. Masih nggak bisa, jadi nggak bisa ngeles sama sekali ya? Gak bisa bang, dan itu maghrib nangis bang, nangis lolos Unri dan orang tuaku yang bersyukur kan bang saat itu. Iya jadi begini, sorry emang potong. Memang kebanyakan kalau abang kan juga Melayu ya, ibu Melayu, bapak Melayu. Kalau udah sama anak cewek itu dia takut keluar gitu, takut banget, Iya ya kan? sih. Enggak lah, pokoknya apapun diakalin biar kuliah ke sini, segala macam usaha kan gitu. Ini mungkin salah satu contohnya juga ya. Contoh nyata bang. Terus masuk, akhirnya diterima. Diterima tapi aku buat dengan catatan aku nggak mau kuliah bawa kendaraan sendiri, aku harus antar jemput. Ya itu biar kayak gini loh bang, sampai mana sih papa tahan nganterin aku kayak gitu. Begitu banget ya. Gitu bang, ternyata dia seneng banget bang nganter jemput. Salah strategi. Berarti udah 3 kali salah strategi nih ya. Udah 3 kali salah strategi. Diakalin mulu sama orang tua ya bang ya. Dan begitulah mungkin memang jalan hidup ya bang. Aku mohon coba memahami dan menerima, dan akhirnya sampai hari ini aku mensyukuri aku pernah kuliah di Unri sampai selesai, dan dimana di situ aku memang ketemu teman-teman yang bisa dikatakan menjadi orang-orang penting di hidup aku bang sampai hari ini. Oke. Sampai hari ini. Terus gini, apa namanya? Akhirnya jadi benar-benar senang sama jurusan itu? Apa? Sebenarnya ada ya? gini bang, abangku itu HI Unri, HI Oh, juga, oke. seniorku berarti Oke, ya ya. bang ya, abangku. Kemudian membuat aku tuh nyaman ya dosen-dosennya yang mereka tahu ternyata ini adiknya si ini, Oh, oke. begitu, adiknya si ini dan begini. Dan aku kan angan-angannya mau kuliah di UI nih keren, mentereng, bla 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 bla. Dan prinsipku yang aku sadari hingga hari ini, ternyata aku itu mau dimanapun aku berada, aku harus jadi yang terbaik, Oke. versi terbaik diri aku. Enggak pun jadi yang terbaik dari semuanya, aku terbaik dari diri aku. Udah, aku coba apa yang bisa aku gali potensiku di Unri, dan ketemu bang. Ya aku ternyata nerusin passionku ketika SMA, aku Iya. berdebat, Oke. aku aktif jadi MC, moderator dan lain-lain. Dan kemudian selain teman-teman yang aku bilang ya dosen-dosen bang, dosen-dosenku itu luar biasa. Memang Oke. kalau kita katakanlah ini dosen di daerah, tapi
mereka yang membentuk aku, yang mempunyai peran yang sangat penting hingga hari ini. Wah. Sampai sekarang aku tetap menghubungi dosen-dosenku. Dosen tuh, mudah-mudahan dosen nonton nih. Harus nonton lah Pak Majamaan, Pak Irwan, semuanya. I love you all. jadi akhirnya cinta banget sama jurusan itu ya? Dan aku bangga pernah kuliah di Unri, dan Unri pun memberi aku ruang Bang, agar aku bisa berkarya, berkontribusi untuk kampusku begitu. Dan itulah ya Bang ya, karena pilihnya kampus FISIP gitu, yang konotasinya pasti open minded. Kalau FISIP, hukum, ekonomi pasti open minded gitu konotasinya. Dan di sana kan ya aku mau rambutku warna apapun bebas ya Bang ya, aku Dan mau sempat gimana diwarnain pun. juga kemarin? Bukan sempat, aku dari SMP udah cat rambut Bang. Oke. Ya semua warna kayaknya udah deh kalau aku. Aku udah ngeliat sih. Iya iyalah Bang, orang Ada di Iya, bebas gitu ya, maksudnya ya untuk profesional, untuk kerjaan dan lain-lain aku pasti formal look dan menggunakan jilbab dan lain-lain. Nah, terus kemarin kan ikut jadi akhirnya ikut debat, pernah ikut kompetisi debat aku lihat di itu ya. Itu udah kuliah ya, pas kuliah ya? Aku debat itu udah sejak SMP. SMP itu aku olimpiade, selalu olimpiade ekonomi, olimpiade IPS. Memang bergeraknya di sosial begitu Bang, ilmu sosial bukan eksak. Dan debat itu, aku awalnya itu speech Bang, pidato. Speech, Mesti belajar nih, English, bahasa Indonesia juga. Kemudian ya merambat ke semua, mencoba Bang semua peluang yang ada saat itu dari SMP. Dari SD itu ya lomba-lombanya ya cerdas cermat begitu ya Bang. Kemudian di kuliah ternyata karena mungkin awalnya mencolok ya Bang ya, karena ya udahlah kayak gitu rambutnya pirang begitu. Oh, itu keren loh. Iya. Sorry aku potong. Gimana ya? Aku orang yang ibaratnya karena gini, selalu di kepala orang-orang bahwa yang pintar tuh orang yang manut, Cupu ya. pintar tuh cupu, pintar tuh pakai kacamata kayak Clark Kent gitu kan. Itu suka baca buku, bawa buku terus nggak gaul aja gitu. Tapi kalau kita nemu orang yang mungkin secara pergaulan tuh nggak kayak gitu, tapi aslinya dia tuh aktif dan pintar tuh abang selalu terkagum-kagum. Nah mestinya kayak gini gitu, maksudnya ya kita nggak mesti keren karena itu aja, kita mesti keren di segala-galanya. Setuju, gitu. itu setuju banget. Dan sebenarnya pandangan seperti itu, stereotip seperti itu udah mulai kabur Bang sejak aku kuliah dan ikut Jarum Foundation. Nah di situ kan kita ketemu teman-teman yang se-Indonesia sekarakter dengan kita, yang secara akademik pintar dan non akademik aktif. Kita potong dulu. Tadi Jarum Foundation. Oke. Itu gimana ceritanya kok bisa terseleksi di Jarum Foundation? Gara-gara TV lah Bang. Gara-gara kan itu iklan Jarum ya. Come join us. Itu gitu. sering banget kan di TV ya Bang ya. Itu apa terus ya kata ada aku coba. Gitu. Iya, aku tanya ke abangku, itu apa Bang yang di iklan? Oh, itu beasiswa Jarum. Unri bisa kok katanya gitu. Cuma gitu ya se-Riau itu paling 4 sampai 5 orang yang keterima. Terseleksi. Itu bisanya gimana? Langsung aku cari tahu Bang. Gimana caranya dan apa syaratnya, dan itu semua teman-teman aku yang pintar-pintar pada ikut. Kalau ditanya cukup minder nggak, ada sih Bang, tapi yang namanya PD aku ngalahin segala-galanya gitu Bang. Kayak ini syaratnya adalah mahasiswa aktif hanya untuk semester 4. Jadi kesempatan kita itu hanya 1 kali seumur hidup. Itu Bang. ngapain? Beasiswa Jarum apa yang fasilitas diberikan sama Jarumnya waktu itu kalau yang udah terpilih? Oke. Jadi untuk kita sebutnya penerima beasiswa Jarum itu Best One Jarum gitu Bang. Best One Jarum. Ya, Best One Jarum. Nah, Best One Jarum itu dapatnya apa aja? Kenapa kok bisa iklannya sampai ke TV nasional kata aku gitu ya Bang? Kok keren banget. Ternyata yang kan nama programnya itu adalah Jarum Beasiswa Plus. Nah, plusnya itu apa gitu? Plusnya itu adalah selain kita diberikan support materi setiap bulan 750.000 sampai 1 juta setiap bulan. Jadi udah nerima gaji dulu ya? Iya, nerima gaji. Setiap bulan kita ke kantornya di Karodina Sution untuk ngambil gaji. Untuk jajan doang gitu. Keren ya. Dan jadi Best One itu plusnya itu apa? Tadi selain bantuan materi adalah pelatihan soft skill. Nah, itu tahun 2016-2017 ketika nama atau istilah soft skill itu belum terkenal, Jarum udah mengambil peran untuk berkontribusi di dalam itu. Apa aja? Itu ada 3 Bang. Yang pertama leadership development, yang kedua character building, yang ketiga ada nation building.
Nah, Oke. boleh saya jelaskan Oh, sedikit jelaskan Bang ya? dong. Kita nggak tahu nanti Untuk ada adik-adik buat orang semester tua-tua 4. nggak? Nggak ada. Kalau ada saya Deh, buat duluan. adik-adik ya. Tolong ini Saya duluan didengarkan. yang Oke. ikut kalau ada. Iya, siap. Karena nagih banget. Nagih banget tuh. Oke, tiga tadi, tiga. Tiga. Oke. Yang pertama itu kalau zamanku tahun 2016-2017 itu adalah nation building. Nation Oke. building itu Oh, adalah jadi nggak mesti tiga-tiganya dapat itu? dapat. Jadi Oh, oke. dalam full 1 tahun kita itu diberangkatkan ke kota-kota besar di Indonesia untuk mengikuti pelatihan soft skill dengan profesional. Oh. Jadi bukan bukan pelatih-pelatih yang yang cuma ya, ya. biasa aja, tapi memang yang Grade terbaik ya? internasional. Oh, oke, oke. Seperti Oh, James internasional Gui, malah. yes. Oh, oke. Oh, James Gui, oke. James Gui dan lain-lain begitu. Nah, yang pertama itu nation building, kita balik lagi. Nation building itu Bang seperti gini loh Bang, kita se-Indonesia pelamarnya itu puluhan ribu mahasiswa yang daftar, yang keterima itu hanya 500 orang. Oke. 525 waktu tahunku. Kemudian di nation building itu kita seluruh Indonesia itu Bang dikumpulkan di Semarang. Oke. Dikumpulkan di Semarang untuk untuk membuat pentas gitu Bang. Ya pentasnya itu seperti apa istilahnya itu Bang ya, ada choirnya, ada dramanya kayak gitu. Dan itu selalu membawa tentang keindonesiaan. Jadi Oke. setiap tahun apa istilahnya itu Bang ya, kayak ya drama musikal juga Ya, seperti ya. itu. Dan uniknya adalah kita itu dilatih oleh profesional Bang. Pelatihnya saat itu waktu aku Denny Malik Oke, dan Ari iya. Tulang. Oke. Itu pelatih tari terbaik semua. Iya, nah itu kan kita datang dengan background yang berbeda-beda gitu Bang. Dan kita semua itu ditempa hanya 5 hari Bang untuk menampilkan pentas yang luar biasa. Dan yang nonton itu siapa menurut Abang? Hanya rektor Bang, rektor seluruh Indonesia yang nonton. Wow. Jadi rektor itu bisa lihat ini loh yang dari UNRI, ini loh yang dari UGM, seperti itu. Dan itu diajari 5 hari full Bang, itu dari subuh jam 5 kita siap-siap sampai jam 10 malam setiap hari. Dan untuk yang kita bukan, tidak ada basic nari, nggak ada basic nyanyi, yang jadi choir, jadi penari begitu. Dan kita menampilkan pentas yang seolah-olah kita tuh profesional. Dan tema yang dibawakan itu kan seperti yang aku katakan tadi, kita itu lebih ke kebinekaan. Oke. Tahunku itu kita membawakan pentas tentang Gajah Mada Bang. Oke. Tentang Gajah Mada, bahwa kan itu ada muatan keberagamannya ya. Mahapati Gajah Mada ya. Oke. Kita membawakan itu bahwa ternyata ini loh cerita, ada pesona Ambon Manise. Setiap tahun itu ganti Bang. Kalau nggak salah tentang Riau belum ya. Kalau nggak salah tentang Riau belum. Cuma aku ingat Ambon, Bali setiap tahun berubah. Dan dengan tema yang agar suguhan tadi benar-benar memorable untuk penerimanya. Siap. Dan sampai sekarang memang aku bangga banget gitu Bang. Selain bantuan materi tadi ya, dan masih terkoneksi sama teman-teman. masih banget. Nanti malam setelah acara ini aku mau ketemu sama alumni yang Jarum. orang sini. Orang dari Sumatera Barat. Kebetulan lagi di sini. Kita akrab Bang, se-Indonesia. Iya, pastilah kalau digodok sama-sama. Betul, sama aja gitu. Karena pengalaman kita itu udah sama gitu. Tapi loh, Bang. nggak ini ya, maksudnya bukan masalah yang bukan diperkuat untuk yang akademis ya malah ya. Maksudnya bukan beasiswa itu bukan untuk, ada juga. Ada, karena oke. tadi baru nation building. Kemudian ada yang namanya ini Bang, leadership development. Oke. Nah itulah isinya tentang muatannya akademis sekali. Oke. Public speaking, project presentation, debate competition dan lain-lain. Nah di situ itu tuh memang materinya itu daging banget semuanya Bang. Itu aku dapatnya di Surabaya, dia ada Surabaya dan Jogja, aku dapatnya di Surabaya. Kita itu Bang pasti gimana ya, aku lihat gini Bang, ini kalau swasta ngadain gini ya, kata aku kayak gitu Bang. Kalau swasta tuh ngadainnya gila-gilaan ya. Benar-benar yang bikin sense of belonging kita sebagai alumni, sebagai penerima itu kuat banget Bang. Kayak aku di kampus sebagai maba, cuma bawa bukunya doang, bindernya ada tulisan Jarumnya sedikit. Dari ujung sono ada yang panggilin dong Hadeina Beswan, kayak gitu Bang. Oh, gitu. Iya Bang, abang, ya aku Beswan juga, kayak gitu doang Bang. Nanti kita ngopi ya, ini kan kita alumni Beswan, kayak gitu. Begitu akrabnya ya. Begitu, dan itu tadi kita bangga kan menjadi bagian dari itu. Dan yang tadi itu disatukan di satu tempat juga. Kalau yang untuk yang tadi di Surabaya, yang pelatihan itu di Surabaya. yang
kita dikumpulkan semua itu kan di Semarang ya Bang, Ya. karena kita nanti ada kunjungan ke pabriknya Ya. jarum di Kudus. Ya. Semua kita kenalan. Terus sih kan ada 3 nih, yang kedua tadi apa tadi? Leadership development. Ya itu di mana? Itu aku dapatnya Dipusatkan ya? Surabaya, Oh. dan yang terakhir itu ada character building itu di Cikole Bandung. Oke. Itu berapa lama prosesnya yang kalau yang itu? 1 tahun penuh Bang, itu kita Enggak, diterbangkan. itu di luar terus? Di Enggak. luar terus. Oh iya, Di berarti luar nggak ada yang terus. nggak di kampus. Kita skip setahun kampus dong? No, kita tetap, jadi gini Bang, kita itu dikasih jadwal. Jadi kan kayak aku, tahun aku ada 5 orang. Oke. Nah 5 orang itu diacak tuh Bang, Hadaina berangkat karakter buildingnya tanggal sekian, bulan sekian di Cikole. Nah sementara nanti yang satu lagi kalau berangkatnya Seru ke, ya. jadi kita tukar cerita Bang. Aku waktu itu di Semarang loh, kau di mana? Seru Aku ya. di Jogja begitu kan Bang. Jadi Aku aja bisa ngebayangin tuh serunya. seru banget Bang. Dan karena ini mungkin ya Bang, terfasilitasi semuanya. Itu bawa uangnya 0 Bang. Koper dikasih, baju dikasih, celana dikasih, sepatu, kayak gitu Bang. Dan Itu sekarang masih jalan itu? Masih ada? masih. Dan aku Oke. selalu mendorong junior-juniorku. Kalian Dan dari semua jurusan ya? iya, semua Oke. jurusan. Tapi ya begitu ya Bang, hanya 5 atau 4 Iya. tempat Ya, berarti gitu kan yang maksudnya di masa hanya kuotanya untuk 5 Riau. orang untuk Riau cuma 5 orang. Iya, jadi Bang itu Sangat bukan kompetitif bukan berarti ya? kuota Bang. Jadi misalnya begini, kalau Riau mempunyai potensi ada 10-10-10-nya lolos. Oh, Kalau berarti hanya mereka satu, punya standarisasi ya? kalau hanya satu ya satu. Iya. Kalau nggak ada ya nggak ada Bang. Ya berarti standarisasinya tinggi kan? Iya mungkin, tapi ya Iya. begitu ya Bang. Tapi ada tren begitu. Jadi kalau menurut Hadai, apa yang bikin Hadai lulus itu? Kalau feeling lah, maksudnya kayaknya aku lulusnya karena ini deh gitu. ini mungkin ya Bang, waktu itu kan kita secara akademik, mungkin karena memang bergelutnya di bidang akademik, aku ngerasa oh ya udah ini kan tesnya akademik nih, ada psikotes sih Bang, Oh, ada psikotes dan lain-lain. Kemudian ini Bang, aku ini mungkin tidak tertulis ya, gimana kita itu menonjol nggak gitu Bang. Oke. Kadang aura-aura itu tuh nggak semua orang punya ya Bang, kita di Aura seleb tadi ya? ya kayaknya Enggak. Bercanda Iya, ya, Bang? enggak. Tapi benar sih memang kepercayaan diri tadi itu memang udah kebentuk dari kecil ya sama Hadai ya. Dan ini juga mungkin Bang, kita tuh aktif juga di luar bidang ini kan, bidang akademis. Kayak aku itu duta kampus, begitu-begitu kan Bang, duta kampus. Terus juga sebenarnya dibilang aktif organisasi juga gak gitu ya Bang, karena kan diantar jemput orang tua tadi ya Bang, terbatas lah geraknya begitu. Cuma aku mencoba untuk tetap ikut BEM dan lain-lain. Nah, kan ikut BEM juga? ikut, Aktif sekali Anda. Ikut sih. Pakai sih. Waktu itu kan zaman-zaman yang ada teroris, divisi Unri Bang. Ya, begitu. Jadi kenapa bisa, selain karena kita itu Bang, kita itu bold begitu Bang. Kita itu ketika diberdirikan nih 100 orang bisa nggak ngelihat kamu, dan itu kan bukan dibuat-buat ya Bang, itu tuh tapi bisa kita bangun gitu loh, kita bangun setiap hari, setiap apa, dan ditanya kan, interview kan Bang, di interview kamu mau jadi apa katanya gitu Bang. Aduh, waktu itu belum punya cita-cita. Kalau anak HI kan mostly pasti pengen jadi diplomat, menteri luar negeri. Aku aku nggak mau jadi diplomat. Terus apa cita-citanya? Waktu itu aku bilang aja aku mau jadi anggota MPR, aku bilang gitu Bang. Aku kan udah mulai jalannya Gak sekarang. mau, amin. Lewat Golkar Institute dulu. Betul. terus. Jadi ya udah ditanyain, kamu mau jadi apa katanya kayak gitu. Kalau anggota DPR itu kayak mainstream ya kata aku, anggota MPR aja. dong. Padahal aku tahu tuh anggota MPR juga isinya kan ya DPR, DPD kayak gitu ya Bang. Terus saya mau jadi anggota MPR kata aku gitu. Padahal kondisinya aku adalah mahasiswa yang punya bisnis makanan. Waktu itu aku kan udah mulai merintis bisnis pudingku. Cookies ini. Cookies baru sekarang, cookies and cake Dulu sekarang. puding. Dulu puding, aku jualan puding gitu. Gimana cara, aku nggak expect Bang dia bakal nanya, gimana cara kamu mencapai cita-cita kamu? Ya aku langsung bilang, oh saya akan mulai dengan aktif di organisasi, kemudian saya juga akan bergabung ke partai politik. Padahal saat itu aku nggak tahu sama sekali Bang. Nggak tahu Bang, Tapi partai pede politik dulu ya? pede aja gitu. Terus. Ya aku anggap aja itu doa gitu kan Bang. Oke, akhirnya Ya lolos. udah, lolos, dan itu gimana ya Bang, teman-teman yang kan bertahap ya Bang kalau jadi besoan Jarum itu, yang lolos itu juga keren-keren Bang. Aku juga minder, kayak temanku itu ada yang secara akademik pintar dan di luar akademik dia aktifnya dia penyanyi Bang.
Oke. Dia penyanyi. Kemudian pas kita udah digodok satu Indonesia, Keren. itu Bang ya Putri Ya Indonesia. iyalah, aku ya, ngebayangin dan kayak emang begitu pinter prosesnya. Bang. Dan emang pinter Iya. gitu Bang. Kan kita kan selalu ngeliat orang kalau nyentrik dikit gak pintar. Iya. Nyentrik dikit itu rebel Iya, gitu. iya. Ternyata di sana enggak Bang. Di sana tuh ya benar-benar temanku yang cantik banget, Putri Indonesia lah. Iya, Bujang Dara lah. Kalau kita kan Iya. Bujang Dara ya Abang None lah. Iya, mereka pintar secara akademik begitu. Terus yang ketiga? Yang ketiga karakter building. Karakter building itu ya membangun gimana jiwa ini ya tim building gitu Bang. Dari itu kan kita dilatih sama TNI di aku lupa berapa di Cikole begitu Bang, TNI AD kalau nggak salah. Ya outbound kegiatannya. Ya orang-orang kayak aku yang biasanya cuma ya debat, belajar gitu ya Bang ya, di catwalk, duta kampus gitu, tiba-tiba disuruh outbound dan itu memang ditempa Bang, kayak tidur di barak. Dengan suhu yang ekstrim kan, maksudnya untuk kita orang Pekanbaru ya Bang, itu kan dingin banget di Cikole. Terus kayak gak bisa dandan kan, dibom segala macam, disuruh outbound dan ya lain-lain. Ya disitulah dilihat gimana aku bilang aja, Pak saya nggak bisa nih, kan aku takut ya Bang ikut begitu-begitu. Pak saya nggak bisa ikut arena ini nih. Kenapa? Mungkin mereka tahu aku mau ngibulin ya Bang. Aku bilang aja aku darah tinggi Pak, aku bilang kayak gitu, nggak bisa nih naik begini, kata aku kayak gitu. Cocok ya politikus. Udah ada bakal jadi politikus ini. Jangan gitu dong. Oke, terus ternyata pas dicek emang tinggi Bang. Oh, dibantu karena ya. beneran Doa takut. dikabulin Ternyata ya. beneran takut gitu Bang, karena ini mungkin ya Bang, karena aku tuh gendut, aku tuh takut ketinggian Bang. Jadi apa namanya? Berarti kalau aku bisa bayangin dengan itu dapat sertifikat dong berarti ya? Sertifikat, tiga-tiganya Bang. Dengan modal sertifikat 3 tuh aja udah modal gede buat kerja itu. Alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah Bang, karena ya siapa yang nggak tahu jarumnya ya sendiri. Itu satu. Jarumnya. Kalau kita ngelihat standarisasi yang mereka buat juga, ya kalau mereka nganggap Riau nggak dapat, ya udah nggak dapat aja, nggak sampai standar ya nggak dapat aja. Ya, berarti kan udah standarnya udah tinggi banget. Jadi memang ada Bang daerah-daerah yang cuma satu. Ya karena memang nggak ada. Cuma gitu ya. 2. Dan kalau udah kita bicara Unpad, udah kita bicara UGM itu ya mereka puluhan yang dapat, karena ya siapa juga yang mau membantah kemampuan mereka begitu. Nah ya udah, karena jarum tadi kenapa aku pede ya aku bilang aja karena kemauan itu sih Bang yang pertama. Kemauan, dan emang apa yang aku mau itu biasanya selalu aku resapi gitu loh Bang. Aku mau jadi ini termasuk yang partai politik tadi. Karena aku bilang partai apa yang keren di Indonesia ini ya, kata aku gitu Bang. Nanyanya ke siapa? Ke diri sendiri aja gitu Bang. Oh, nanya sama aku udah jelas jawabannya. Sama kan. Siap. Sama kan kita ya udah. Karena kalau bicara warna partai politik di rumah itu beda Bang. Oh, ya? Malah berbeda dia. Nyokap beda, semua mau papa beda kayak gitu. Dan ya udah aku bilang, aku bertanya-tanya partai apa ya yang keren, kata aku gitu. Gak berani mimpi ke kuning Bang, karena itu gede banget partainya, apa bisa gitu. Dari mana? Aku nggak punya embel-embel Yudhoyono, aku nggak punya embel-embel nama besar di belakangku seperti itu. Aku ya orang biasa begitu. Tapi bisa nggak ya one day? Gimana caranya aku bisa ke partai politik, kata aku gitu Bang. Ya udah. Oke, siap. Oke, berarti memang waduh, aku besok kasih tahu anakku coba pantau-pantau. Tolong ya Bang. Pantau-pantau tuh jarum sih. Semester 4. Hanya semester 4. Oke. Kalau beasiswa sih sebenarnya aku dapat juga selain jarum gitu Bang. Aku dapat beasiswa prestasi akademik dari kampus. Ya dapat Bang. Tapi masih nongkrong nggak deh? Di mana Bang? Iya, pulang kampus nongkrong di mana? Nongkrong banget Bang. Cuma bukan yang di coffee shop atau lain-lain. Tapi kita itu memang ya karena dekat ya Bang sama teman-teman. Kita selalu ya di luar akademik lah Bang. Bosan nggak sih Bang kalau ngomong ke pelajaran terus ya, kita goblok-goblokan juga di luar kampus dengan teman-teman kayak. Tapi ya gitu Bang. Ya paling di kosan salah satu teman kayak masih gitu. Masih berurusan sama belajar sama itu ya. Itu dikit banget Bang, itu goblok banget kalau udah ngobrol. Bang Rido gitu nggak sih? Kalau kita ranah profesional ya act like profesional, di luar itu ya udah sama aja gitu. Keren, cakep lah. Waduh, anakku besok harus mesti ikut. Harus. Aku terus dukung. Gini, kemarin kan aku dapat ya mungkin ceritanya agak ini dikit ya. Aku nggak tahu nih pasca S2 di UI ya. UI. S2 juga ini jurusan yang sama ya.
No, aku Oh, politik di UI. Oh, politik, makanya makin kuat keinginannya begitu. Sepertinya. Terus pernah pengen magang itu kapan? Pengen magang di kantor DPR mana ya? Itu bukan pengen Bang, itu mata kuliah kami. Oh, Bang. waktu masih kuliah. Waktu S2 itu Oke. mata kuliah karena kita ilmu politik. Sebenarnya kan kalau kita bicara ilmu politik, oh pengen jadi anggota DPR nih, kayak gitu ya Bang ya. Padahal aku nggak tahu kalau kampus lain, UI itu, ilmu politik UI itu tidak mendidik kami bukan agar sebagai menjadi mesti itu juga, eksekutif ya. legislatif. Kita itu dirancang untuk menjadi political scientist. Oke. Bukan menjadi anggota DPR begitu Bang. Iya. Cuma salah satu materi kuliahnya di semester menjelang semester akhir itu magang di DPR MPR RI. Jadi, Cuma Covid kan. Terus di ini Di Indonesia kan Covid Bang Iya, waktu itu. suruh balik lah. Kan kampus pertama yang punya kebijakan untuk memulangkan mahasiswa UI Bang waktu itu. Februari atau Mei 2020 waktu itu. Dan kita udah kocar-kacir gitu loh Bang, maksudnya kan kita udah punya pandangan bahwa kita akan magang di DPR RI ini, apalagi untuk dari daerah Bang. Wah, kalau selain ini apa ya agenda aku ke DPR RI? Nggak ada dong kayak gitu Bang. Yaudah kita semangat Covid gitu loh Bang. Ternyata sama dosen diakali, kalian boleh magang di kantor wali kota, DPRD, DPRD provinsi dan lain-lain. Saat itu karena aku udah mulai menyusun proposal tesis, aku udah ini ya Bang, fokusku di pertahanan, militer dan pertahanan, politik gitu. Ada dua, yang pertama itu aku mau di Lanut, Landasan Udara, Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pekanbaru. Kemudian yang kedua DPR. Kalau ke DPR ini gimana ya, aku bilang gitu. Aku nggak punya lagi kenalan, orang tua juga nggak. Dan sebenarnya aku juga nggak mau Bang. Misalnya Papa ada teman nggak, mau masuk sini dong Pak. Beda Bang, beban moralnya beda ya Bang. Ini anak Pak ini kok nggak pintar ya, takutnya begitu ya Bang. Ada ekspektasi orang begitu. Aku pengen masuk ya memang open aja gitu loh Bang. Terus bahwa aku merekomendasikan ke mana diriku. kemarin? Ke kantor DPRD provinsi? Kota, oke. DPRD kota, dan orang-orangnya ada di DPR provinsi, ada di DPRD provinsi kemudian di DPRD kota juga ada. Ada kemarin coba itu aku coba semua itu Bang. Aku terus ngasih semua. Yang ada cerita seru katanya kenapa Oh kamu seru magang itu banget, gimana ceritanya? seru banget. Jadi waktu itu kan kita ada timeline ya Bang. Teman-teman tuh udah ngelapor, Pak saya di kantor bupati ini Pak, saya di sini Pak, saya sementara di Hade belum. sini. Aku belum. Aduh gimana ya, kok aku nggak bisa ya kemana-mana. Padahal mah kalau dipikir-pikir apa susahnya sih masukin ini loh mata kuliah gitu loh Bang. Sebuah kewajiban untuk aku gitu, bukan nggak pengen aja kan. Terus ya udah deh coba, aku bilang gitu pas aku ke DPRD. Aku nganter, ini apa katanya kayak gitu, ini berkas magang Bu, ini mata kuliah saya. Aku nggak bilang ya orangnya siapa dan dari fraksi mana. Oh gitu, ini S2 pas dibaca. Iya, dari UI kata gitu ya, jurusannya ilmu politik. Mau ngapain di sini katanya gitu Bang. Dengan nada ketakutan apa nada yang curiga atau sih? Ya kayaknya akumulasi ya. Ya curiga, ya bingung ya. Mungkin nggak pernah ada begitu ya Bang, ngapain juga S2 itu magang begitu. Terus? Nah, kita nggak ada ya, kita nggak terima kalau S2 nggak ada juga yang mau dikerjain di sini. Berarti kita itu menghadap anggota dewan dong fraksi tadi? Enggak, itu bukan di fraksi. Ini masih jadi bilang deh, nggak usah deh Bang. Oke, terus. Jadi kita nggak terima magang di sini begini katanya gitu Bang. Kita cuma terima anak SMA. Berarti dalam pikiranku kerjaan administratif dong kalau anak SMA. Kan sebenarnya tujuan yang S2 ini Bang untuk magang dan lain-lain ya belajar kan dinamika di dalam itu gimana. Ya, formulasi kan kebijakan sebenarnya seperti kan apa. itu juga ya di kantor DPRD-nya juga dapat pembelajaran dari kalian kan, bisa sharing kan. Seharusnya ya, begitu. Mereka kayak nggak pengen berkembang begitu kalau aku menangkapnya. Kenapa harus takut ya? Ada wajah takut itu ada Bang. Pertanyaanku, emang aku ngapain sih kayak gitu? Lebih pintar dari mereka juga kan belum tentu begitu ya Bang. Namanya sama-sama belajar. Terus akhirnya nggak jadi di situ? Nggak jadi, nggak bisa karena begini-begini. Sedih amat kata aku gitu, kayak seolah-olah
nggak punya kapabilitas untuk itu Iya. begitu bang. Walaupun lah mereka alasannya kami cuma terima anak SMA. Padahal mah masukin aja bu, asal-asal saya butuh nilai juga waktu itu begitu kan bang. Terus ke anggota ke Alek. Oke, Alek. Wah ada yang DPD bang, ada yang DPD, ada yang DPRD provinsi. Ya udah kak, kirim aja ya kak, begini nggak diwaro bang. Padahal itu Alek muda bang. Oh iya. Oh banyak banget ternyata setelah aku inget-inget bang orang-orangnya. Nah di sini makanya si Hada ini kayaknya kesalnya numpuk gitu loh. Kita tinggal gali-gali aja nih. kesel banget. Asal jangan ditanya ya bang siapa. Nah gini bang, jadi ada juga yang aku coba hubungi, aku melihat oh ini muda nih, ini muda, kayaknya open minded kata aku gitu, muda. Aku follow dulu, aku lihat Instagramnya. Aku ingat tadi cerita awal kan udah aku unfollow bang. Ini kayaknya yang ini nih ceritanya. Ini dia ceritanya bang. Ini hanya satu dari sekian Alek ya bang. Satu dari yang aku tuju saat itu bang. Kalau nggak bisa memang yang oke, aku tuju ke perempuan, Alek yang perempuan, kemudian yang muda. Yang muda ini boleh perempuan, boleh laki-laki kayak gitu. Ya udah. Pas ke yang laki-laki dulu ya. Ini orangnya bang. Ada KKN-nya dengan petahana. Kemudian aku paham ini. Kemudian Saya tahu orangnya. Oke. Kan aku nggak bilang dari partai mana. Iya. Nanti kan begitu. kalau udah ditutup tahu tuh. Kemudian aku follow lah dengan harapan aku DM bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya gini-gini, saya dari Riau. Saya orang Pekanbaru. Saya ada mata kuliah ini pak. Kemudian saya bermaksud untuk setidaknya bisa bekerja bersama bapak. Harapan saya agar saya bla 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 bla. Oke, hubungi ini. Wah bang, aku senang banget. Oh ternyata keren ya, yang muda di Pekanbaru ini Alek muda, kata aku kayak gitu. Ini punchline-nya beda nih kayak ini. Terus bang, aduh ngakak banget kalau inget gitu. Terus hubungi ini, aku hubungilah bang si yang dia kasih nih, entah ajudan, entah TA, nggak tahu. Pak, aku screenshot bang pesan itu, saya gini nggak dibalas. Besoknya Pak, gini gimana ya, nggak dibalas. Aku hubungi lagi Alek terkait. Bapak izin, ini kok saya nggak dibalas ya. Padahal saya ada tenggang waktu Pak. Kalau bisa sih, saya kan ini bukan yang berbayar juga kok Pak, bukan bla 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 bla. Di-read doang sampai hari ini. Tapi kan aku ikutin ya bang. Saat itu COVID lagi marak-maraknya. Aku ikutin terus Instagram beliau. Aku kecewa banget bang. Yang aku lihat apa? Kalau dia bilang OKB kayaknya juga bukan begitu ya. Saya bisa nebak ini. Ini bukan OKB sih kata aku gitu. Tapi isinya bang, misalnya nih rapat ke DPRD. Ini Pekanbaru loh. Semacet apa sih Pekanbaru begitu bang? Pun lokasi yang beliau tuju itu bukan lokasi yang macet. Oke. Selalu pakai strobo sirine, dan itu direkam. Itu nggak enak banget liatnya. Aku masyarakat ngelihat itu bang, kayak itu nggak macet sama sekali. Ngapain sih pakai patwal? Ngapain sih pakai? Terlebih bang, setelah aku ikut sebagai ajudan Pak RK, itu kan orang nomor 1 di Jawa Barat ya bang ya. Nanti kita ngobrol itu ya. Beliau pun tidak seheboh itu menggunakan strobo, sirine dan lain-lain. Akhirnya gimana? Iya, yang aku lihat itu terus bang. Tapi kan karena ini menjadi menarik ketika beliau itu malam siang selalu pakai itu deh, patwal, strobo dan lain-lain. Dan waktu itu belum heboh bang. Kalau yang boleh pakai sirine, strobo dan lain-lain itu hanya misalnya presiden. Ini kan ya cuma gitu ya bang ya. Terus aku bilang gitu, programnya apa aja ya, aku cari berita tentang beliau. Cerita, mau gini. Pantes, kata aku kayak gitu bang. Aku lihat lagi, yang paling kesal tau nggak apa? Gini bang, aku kan berharapnya kalau caleg muda itu, hai, saya Hada Ina Zalia, anggota DPRD Provinsi Riau, ingin mengucapkan. Apa susahnya sih bang? Ini enggak bang, sama kayak pejabat-pejabat tua yang saya mengucapkan, ngelihat teks bang. Apa susahnya sih bang? Kalau aku ngomong kayak gitu, fotonya itu aja terus, cuman ganti background aja, nggak mau usaha gitu. Bang, menurutku gini ya bang ya, tertampar orang-orang ini nih, kalian tak menggunakan jasa kami katanya. Secara fisik good looking, meyakinkan.
setidaknya Bang, aku melihat kalau ada nih anggota dewan yang apalagi misalnya punya jabatan selain dia Alek begitu, dia bisa setidaknya ayo kita sama-sama, saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk apa susahnya sih Bang ngomong gitu doang, dia kuliah loh Bang. Apa susahnya, tapi gayanya tuh tua banget. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, dan itu ngelihat teks Bang, ini kamera nih Bang, saya mengucap aku bilang basi banget, apa bedanya sama bokapnya besok mesti keren ya. Harus. Abang juga itu harus untuk abang. Ini ya, aku takut kejar-kejar waktu aku nih, tapi dan itu Bang bisa panjang nih, tapi lu banyak aku pengen tahu ini. Dan langsung aku unfollow Bang. Kesel nggak ada oke-oke nih orang. Siap. Kata aku kayak gitu. Terus berproses selesai, sempat jadi ajudan apanya? RK itu ke ajudan apa sih? Ajudan milenial. Itu ajudan milenial program RK ya? Pak RK langsung. Gimana itu? Jadi gini Bang, tahun 2020 apa 2019 ya lagi-lagi karena link Beswan Jarum tadi, temanku ini aku tahu Bang, aku tahu ada Pak RK lagi mencari ajudan milenial, bla 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 bla. Ya kan ini Jawa Barat kataku gitu, nggak mungkin lah orang luar ikut. Tapi memang ditulis Bang untuk anak muda se-Indonesia. Sorry aku potong. Kemarin kan ketemu sama Pak RK pas di acara Golkar itu ya. Masih ingat gak deh? Ingat dong. Oh iya. Ingat terus dong. lanjut. Pak JFL kita nyebutnya. Oh iya. Dia langsung gini Bang lihat aku. JFL apa nih? JFL itu nama programnya Bang, Jabar Future Leaders. Oke, siap. Terus lanjut ceritanya. Ya udah, kemudian tesnya apaan? Banyak banget Bang. Oh, iya. Itu banyak banget termasuk tes fisik ya. Itu kan udah karena ngikutin mereka, ya. Aku kicep sih Bang. Ya lagi-lagi karena aku gendut tadi kan. Ini kayaknya pasti di gambaran mereka nggak gesit, nggak sigap begitu kan. Tapi nggak bisa sih, kita tetap harus ikut kata aku kayak gitu. Ya udah, temanku ada dari Bengkulu Bang. Temanku dari Bengkulu dan dia terpilih cewek. Oh ternyata ini terbuka, kesempatan ini terbuka kataku kayak gitu. Ya udah aku coba deh. Mungkin karena pandemi sedikit nih yang daftar kataku gitu. Yang aku nggak tahu sebelumku itu berapa yang daftar. Yang jelas di bawahku Bang peserta pendaftar. Ya udah diterima 22 katanya. Aku nggak bakal, paling mentok-mentok ratusan lah atau ribuan, 1000 kali ya. Ternyata yang daftar 11.741 orang. 11.000-an orang, hampir 12.000 orang. Wah, aku bilang itu umur terakhirku Bang. Itu 11.000 follow semua tuh, dari 19 juta tuh 11.000. Iya, 11.000 dari itu Bang. Oke, terus lanjut. Jadi ya udah kata aku gitu ya, bisa nggak ya aku ikut, ini tahun terakhir. Dia kan ada batas usia ya Bang. Sampai 24 apa 25 kalau nggak salah. Pokoknya itu tahun terakhirku ikut. Ya udah aku coba deh, apa nih tesnya. Kalau aku ingat-ingat yang pertama itu kita buat video profile dan menjelaskan tentang bagaimana harapan kita untuk Jawa Barat dan Indonesia, motivasi kita apa, dan itu tertuang dalam esai yang kita tulis. Oke, siap. Oke, biar nggak panjang, aku pengen ini. Kira-kira apa yang sangat berkesan sama RK? Dan Pak RK-nya berarti ya, bukan programnya ya? Programnya juga, RK-nya juga, karena begini, kita kan balik lagi berusaha, intinya kan pengennya Riau bagus ya, kampung kita bagus ya gitu. Ya Hadai udah sampai ke sana, ngelihat Pak RK bagaimana bekerja, melihat program itu juga. Terus coba bandingin sama yang ada di sini, kira-kira boleh. Itu kalau boleh, aduh dari tadi kayak. Ya boleh dong. Ya kan kita berharap ya kalau misalnya ada program begitu, ada orang seperti RK di sini kan bahagia dan bangga kita. Coba gitu. Kira-kira gimana? Ini studi komparasi ya, hanya untuk ya masukan barangkali. Ya. Nah, tolong didengar ya, Pak Wali, Pak Gubernur. Oke. Ya. Kenapa kemudian program ini menjadi begitu menarik untuk aku, anak Riau. Begitu. Ya karena apa? Figuritas itu ada Bang. Figur Ridwan Kamil itu kuat banget. Popularitasnya kuat banget. Nah, kenapa aku mau? Mungkin kalau gubernur lain yang ngadain ini belum tentu aku mau gitu Bang. Ini karena RK-nya itu Bang. Karena man behind the show-nya itu Pak RK begitu. Ya udah aku bilang gitu, aku mau. Terus apa yang menarik dari Pak RK? Kan tujuannya yang utama pasti gini Bang, aku di kampus belajarnya teori, politik itu teori. Aku juga sebenarnya ya, sorry aku potong ya, aku orang yang paling surprise lihat Pak RK gabung Golkar loh.
Jadi abang nggak tahu? Tahu, isunya dari udah dulu lama udah kan? tahu, dia udah akhir pendekatan tuh udah tahu. Cuman kan kita nggak tahu bahwa kalau nggak Politik benar-benar ya. official kan nggak Betul, berani kita betul, kan betul, ngeluarin. betul. Aku bener-bener Terus ya udah bang, aku mau belajar gimana beliau dia kan non partai waktu itu. Ada 3 alasannya bang. Yang pertama, beliau orang non partai. Iya. Gimana sih orang non partai bisa bekerja di tengah orang-orang yang berasal dari keterikatan ideologi tertentu dari Dengan partai, kepentingan masing-masing betul. partai gitu. Gimana dia bisa menghadapi orang-orang itu? Pendekatannya seperti apa? Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana dia bisa sepopuler itu dan dicintai. Betul. Tidak hanya dengan warganya, masyarakat Juara Jabarnya, tapi dari luar juga bang. Oh, banyak kan yang aku pengen punya gubernur seperti ini. Ya di luar kekurangan beliau dan lain-lain. Dan yang ketiga yang aku pengen lihat dari Pak RK sebenarnya gimana beliau di luar posisinya sebagai gubernur. Kan kalau kita sebagai ajudan ini bang nggak hanya di kegiatan formal ya, di kegiatan rapat dan lain-lain. Kan aku tinggalnya di Gedung Pakuan bang, di rumah dinas. Jadi kita lihat bang gimana beliau dengan anaknya, beliau ya, hampir 24 jam lah. 24 jam kita tinggal di sana. Kemudian terjawab 3-tiganya bang. Alhamdulillah. Hari pertama aku langsung dapat tugas mendampingi beliau ke rapat paripurna dengan DPRD provinsi. Provinsi apa kota? Saya lupa. Kemudian aku lihat tuh bang, aduh, saya dari fraksi PDIP, saya dari fraksi ini. Mereka menyampaikan aspirasi mereka. Gimana ya beliau menghadapinya? Iya, itu gimana ya? Aku penasaran. Iya, bang, menjaga netralitas itu menurut aku sulit banget gitu, karena sejatinya kan nggak ada yang netral di dunia ini. Kecenderungan itu pasti selalu ada. Beliau ini kemana dan itu nggak tergambar bang, itu nggak tergambar. Beliau kemana ya kata aku kayak gitu. Di luar lobby-lobby politik di luar itu kan kita tetap menjalankan nih. Kita ketemu dengan ketua DPR, ketemu dengan ini, nggak tergambar juga. Jadi kalau kayak kalian tugasnya apaan? Ya, ngapain aja? Tugas ajudan abang tahu kan, misalnya ya macam-macam. mendampingi, mempersiapkan dan lain-lain. Dan disitulah hal-hal kecil yang sebenarnya banyak kan orang nggak tahu kan kalau Pak RK itu hanya mau nulis dengan pulpen biru, nggak tahu kan? Baru tahu. Oh iya. Benar ya? Benar. Terus selalu dia pinter sih, maksudnya gambar, mind map dan lain-lain. Mind mapnya keren itu. Ya beliau, wah di situ bang aku lihat pantas banget ini, orang senang begitu. Dia nanya bang hari pertama, apa alasannya kemarin? Kenapa harus pakai biru? Pernah ditanyain nggak? Nggak pernah bang. Kita sebenarnya ini pasti nggak tahu juga ya kalau Pak RK itu dingin banget bang. Oh iya, nggak yang tidak seperti kita lihat di sosial media. Itu tuh bukan dalam arti negatif ya. Maksudnya dingin kan. Ada porsinya mungkin ya bang. Nggak cekikikan kayak bayangan kita ya. Enggak. Dan ada selentingan-selentingan tentang Bapak itu introvert, Bapak itu begini. Oh gitu, kita kan setiap harinya mencoba memahami beliau ya bang ya. Karena kita mendampingi, jangan sampai beliau ikut rusak nih karena ajudannya nggak beres begitu gitu. Dan ya udah yang saya lihat emang porsi humornya itu mungkin lebih terbuka ya dibanding orang-orang lain gitu bang, dan itu nyenengin begitu bang. Itu nyenengin. Dan gimana beliau bekerja dan lain-lain, cepat, on time, semua olahraga terus bang. Kita yang kocar-kacir karena gimana sih itu sepedaan hari apa ya, itu jadwal sepedaan itu bukan jadwal bang, itu memang beliau selalu pakai sepeda tiap hari kalau sempat ke itu ya, ke DPRD, ke ya kemanapun kalau terjangkau kan, bawa anak kecil, bawa Arka. Kita dan hari pertama aku langsung pakai sepeda bang, sepedanya sepeda listrik, itu kan nggak tahu ya. Hadena nanti kita ini ya kata ininya bang, patrol pengawal, naik sepeda ya pak, kata aku gitu. Saya kan nggak tahu sepeda listrik, belajar aja dulu gitu ya. Sepeda listrik bang, beliau naik sepeda listrik langsung ambil sepeda listrik. Jadi beliau nggak akan bilang ambil sepeda listrik kamu, ya enggak. Ya kita aja lihat gerak-gerik, oh naik sepeda, cari sepeda, nanti ketinggalan 1 detik ya ditinggal bang. Itu sering banget. Terus tadi kita mengkomparasi, apa yang terkomparasi? Begini mungkin ya bang, kalau masalah figur dan lain-lain, selain memang kita membangun, berarti kan masyarakat menerima. Pak Ridwan Kamil itu bang, sampai hari ini ketika kita jalan naik sepeda, itu
orang kayak ketemu artis gitu, bapak begitu. Dan itu di mata aku ya bang, kita lagi jalan di Braga, kita lagi jalan mencari pelukis untuk disosialisasikan tentang ekonomi digital. Udah ada aja tuh lukisan dia gitu. Malah dia bang yang ngajarin, Pak, jadi nanti iya dia arsitek ya Pak, jadi nanti lukisan bapak ini kita jual Pak di internet, dipakai bahasa-bahasa yang bahasa Sunda awam, lah ya. awam juga kan bang. Mereka ya. Jadi Pak, nanti gini, nanti diuang, dan memang difasilitasi bang untuk karya bapak itu dipublish dan terjual, ternyata terjual. Terjual. Mudah-mudahan Riau punya kayak gitu ya. Terus ya udah bang, pas kita jalan, kita udah capek tuh bang, kegiatannya 8 sampai 9 kan satu hari. Wow. Kita udah capek dari Cimaung. Cimaung itu ada villa bapak dekat sama makamnya A. Eril. Dari sana udah habis nih kegiatan, alhamdulillah ada jeda 2 jam, bisa mandi, bisa apa gitu ya bang, karena akan lanjut kegiatan satu lagi. Ternyata dia minta ke Braga tadi. Pas di Braga, pas jalan dia ngajakin saya ngobrol. Inilah mengapa saya itu suka turun ke jalan yang humanis. Itu akan menciptakan warga yang cinta juga sama kotanya, begitu. Ternyata dia memang itu penting bagi dia gitu bang. Dan aku bilang pas jalan itu bang, ada yang bapak mau foto, nangis bang. Aku bilang, sebegitunya ternyata ini bukan bohongan ya kata aku, itu asli, memang naik motor bang, berhenti. Saya mau foto bapak kayak gitu. Dan di situ lah bang, langsung terketuk pintu hatiku. Aku bilang, mungkin aku nggak tahu ya, ketika pemimpin kita dari Riau jalan ke daerah yang agak tidak tersentuh sedikit aja, mungkin ada yang nggak kenal. Ada yang nggak kenal mungkin bang, begitu. Nama mungkin tahu ya orangnya gitu loh bang, walaupun nih poster segede-gede apa gitu mungkin ada. Nah hal yang kayak gini nih bang, bahwa kami punya pemimpin yang seperti ini, kami punya pemimpin yang begitu kami cintai, itu penting bang. Itu penting. Selain program, selain apa-apa itu ya tadi lovable begitu. Dan di situlah aku lihat, ternyata Pak Ridwan Kamil ini pantas ya dia terpilih. Dia apa begitu kata aku bang. Keren. Kalau aku banyak mau nanya nih, panjang nih. Banyak banget ya. Aku sabar bang. Waktu kita cuma 1 jam, tinggal 55 menit lah. Ya, adalah maksudnya gini. Golkar Institute-nya harusnya disentuhnya lah banyak, ini cuman seruan ya. Itu Bang Rido sih yang harus ikut batch selanjutnya. Ceritalah dikit kisi-kisinya. Aduh kayak nggak tahu aja nih. Jadi teman-teman, Bang Rido ini yang membantu saya dapat surat rekomendasi. Waduh, untuk terharu. Ikut Golkar Institute. Nah, kenapa saya bisa gabung ke Golkar Institute? Awalnya kan saya bilang tadi bang, aku itu mau masuk partai politik. Tapi di belakang nama aku nggak ada embel-embel bahwa aku ini anak ningrat atau aku ini anak pejabat, nggak ada. Aku harus lihat mana ya, padahal kan bang, gaungan mengenai ayo anak muda ikut ke politik, suara anak muda penting, anak muda harus gabung partai politik, nggak boleh cuek, nggak boleh golput. Tapi nggak pernah bang benar-benar ada yang kalau mau masuk partai ini loh caranya, kalau mau masuk partai begini loh, nggak ada bang. Iya gimana ya, apalagi aku yang ya cuma aktifnya internal kampus begitu kan, nggak aktif ya di luar kampus, organisasi kepemudaan nggak aktif. Gimana ya caranya kata aku gitu bang. Kemudian aku lihat ternyata ada sekolah pemerintahan dan kebijakan publik dari Golkar. Ini apa kata aku gitu bang, aku baca ini mah memenuhi persyaratan kata aku, ternyata berbayar waktu itu. Oh iya, dapat beasiswa ya? Dapat beasiswa. Sampean keren ya bang. Dapat terus kan berbayar mahal banget lagi untuk sekian, untuk orang yang maksudnya kan ya tentang pekerjaanku tadi aku bilang aku nih mau dapat beasiswa, tapi kenapa aku harus dapat beasiswa, aku harus tahu kenapa aku harus dapat beasiswa. Dan memenuhi persyaratan, aku dapat beasiswa full dari Pak Erlangga Hartarto. Thank you Bapak. Kemudian presiden siapa bang? Presiden Golkar dong. Oke. Indonesia. Presiden dong, Indonesia. Presiden Indonesia dari Partai Golkar. Iya, dan didukung insya Allah sama partai yang lain. Terus, amin. Terus ya udah bang, aku kira ya udah nih kalau daftar buat esai dan lain-lain, interview alhamdulillah
Teh Putri Komarudin, Siap. idolaku Iya. banget itu. Teh Putri Komarudin di interview, halo Dena, kita interview pakai bahasa Inggris ya. Itu nggak ada yang bilang bang bahwa interview itu pakai bahasa Inggris. Terus Maksudnya gini loh bang, aku pun butuh persiapan kalau dong. pakai itu aku nggak lulus. Lulus. Terus Tapi kan kita butuh persiapan ya bang. Ya gugup ketemu idola, ya gugup itu keren bilang kemauan kita dengan minimnya pengalamanku ya bang. Oke teh, I'll try my best, aku bilang kayak gitu. Ya kita cerita langsung, Dena mau nyalek di dapil berapa kayak gitu. nah, terus jawaban Langsung, aduh gimana ya teh, kata aku kayak gitu. Mungkin belum 2024 teh, nggak apa-apa. Tahun 2029 mau di mana katanya. Aku bilang lah, aku mau di dapil sekian untuk tingkat ini gitu. Aku bilang, oh gitu, oke katanya gitu. Seperti yang Dena tahu ini kompetitif ya, tinggal tunggu aja kabar dari kita. Ya kemungkinan aku lulus kan 50-50 ya bang ya. Ya banyak alasan. Aku ya gitu. Salah satunya surat rekomendasi. Boleh nggak aku ceritain yang aku susah dapat surat rekomendasi Silakan. itu? Ampi kan ya? Ya, Ampi ya? Oh, Ampi. bukan Ampi. Ampi mempermudah jalanku. Wah. Lo langsung dari orang yang Jadi- nggak ini loh. Jadi aku minta bang, katanya boleh minta ke DPD, organisasi saya partai dan lain-lain. Apa ya yang aku bisa? Aku bilang gitu. Aku lagi-lagi bang, bukan siapa-siapa ya. Minta ke siapa? Kata aku kayak gitu. Oh ada nih junior nih, Dek. Kakak mau nanya kalau minta ini persyaratannya apa, kemudian ke berkasnya apa, biar aku lengkapin. Oh oke kak, langsung aja kak ke ininya kak, katanya. Bu saya Dena bu, saya ini warga Riau bla 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 bla. Aku kira bang semangat yang ku bawa tersampaikan ke beliau bahwa oke kami akan support ya, kami akan support. Pas aku follow up nggak ada bang, nggak bisa bang, entah nggak ngerti entah males ya ngeladenin aku begitu. Dan ya udah nggak dapet. Aku bilang nggak daftar lah aku. Akhirnya setahun ya, skip setahun ya. Skip satu batch. Satu batch ya. Iya 6 bulan apa berapa bulan gitu kan. Ya Allah mempertemukan dengan Bang Rido, langsung ketembak, bang aku mau ikut ini, abang mau ikut nggak? Iya. Kata aku, jadi biar barengan, kata aku gitu. Ternyata ya udah aja gitu dapat. Kalau aku ikut aku nggak pulang karena itu Enak banget. habis caleg muda. Itu langsung itu. Jadi aku nggak balik-balik. Bang ke Rido tempat. caleg muda berarti, maksudnya ikut caleg muda Ikut juga, caleg muda. panitia? Nggak, ikut batch pertama ini perdana. Oh ikut. Cuman aku nggak munculin muka aku aja di sosial media sih. Nggak serius ini, serius. Oh pantesan, oke. Oke, paham ya? Paham. Oke. Ya udah bang, nggak dapet lah aku dari tuh, nggak dapet dari. Nanti diinin ya. Oh ini tuh. Kenapa? Iya dong, nanti tahu kebaca sama orang. Nggak apa-apa bu, saya ini kan nggak goblok-goblok banget, kenapa nggak disupport? Pengennya gitu bilangnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ya jalannya juga ya bang ya, ketemunya di batch sekian 11 or 10. Dan ya udah ikut kegiatan Golkar District, dan disitulah aku itu punya cita-cita bang sebenarnya dari dulu. Dena mau jadi apa, kata pembina Jarum. Saya mau jadi TA DPR RI mas, aku bilang kayak gitu. Kenapa TA-nya? Kamu jadi calegnya aja kenapa? Katanya, oh nggak bisa lah mas, kan aku bukan siapa-siapa, biaya politiknya mahal, kendaraannya nggak ada, kata aku kayak gitu. Udah bisa, aku nggak percaya bang saat itu. Apalah, Koko ini ngawur, kata aku kayak gitu. Nggak lah, aku pengen jadi TA doang, aku bilang kayak gitu bang. Sampai saat itu aku masih pengen jadi TA, dan pas ikut Golkar itu berubah, aku harus jadi anggota DPR ini. Kayak Nggak bisa jadi ini. Bang Rido mesti ikut ya? 1000% nih, 1001 kalau abang. Oh, iya. Harus banget, harus banget. Jadi kemarin nih Hadaina kan aku ngikutin tuh, pas dia ngikutin itu aku lihat sosial medianya. Kayaknya diapresiasi sama Prof Jimli Asidiki deh. Iya. Memang jago nih dia nih. Jadi dia nggak tahu aku masalah batas udara ya kayaknya. Batas udara betul. Terus Dan itu Riau bang. terus profesornya bilang kalau mau jadi mestinya DPR RI kayak gini katanya. Boleh doain Prof Jimli nih. Itu Prof gimana Jimli. ceritanya? Ya, jadi itu mata kuliahnya, materi hari itu tentang konstitusi hijau dan konstitusi biru. Nah, yang aku pun sendiri bang nggak tahu bahwa wacana mengenai konstitusi hijau maupun konstitusi biru itu ada. Aku nggak tahu. Tapi siapa yang nggak tahu Prof Jimli Asidiki? Aku tahu bahwa beliau menggarap konstitusi hijau itu bla 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 bla. Cuma aku nggak tahu ada konstitusi biru. Dan ternyata hari itu beliau highlight tentang konstitusi biru, mostly.
Konstitusi biru itu adalah konstitusi mengenai pentingnya ruang batas udara gitu bang. Oke. Batas udara itu kalau laut jelas ya bang, ada ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Itu berarti kan lewat ALKI sini ini wilayah ini. Kalau darat jelas, batas darat jelas bang, pos penjagaan dan lain jelas. Ini apa sih kalau kita lihat itu apa ya namanya bang, yang batas selamat datang di Provinsi Riau itu ada ya. Selamat datang di Pekanbaru ada. Udara itu nggak ada bang. Oh iya ya. Udara itu nggak ada, dan semakin berkembangnya zaman kita bilang ruang udara ini nggak penting gitu ya, siapa aja bisa lewat. Ternyata nggak bang, ruang udara itu udara juga nggak boleh lewat. Maksudnya gini loh bang, ruang udara itu ekonomis gitu loh bang. Itu tuh memiliki daya ekonomi yang begitu tinggi. Singapura itu adalah negara yang bertumpu ekonominya pada lintas udara. Karena Singapura itu kan nggak punya provinsi bang. Singapura ya Singapura doang ya. Dan kehidupan mereka itu ada di Changi Airport. Ya kalau ke sana pakai apa? Ya pesawat dong. Jadi kan permasalahan yang diangkat adalah Kepri itu bang, Natuna. Ini penelitian S1 dan S2 ku. Kepri dan Natuna. Natuna itu bagian Kepri ya, sorry. Itu kan wilayah udara yang termasuk yang tersibuk di dunia gitu loh bang, banyak pesawat. Dan karena keterbatasan sumber daya manusia, sumber infrastruktur dan lain-lain, sejak tahun berapa saya lupa, lupa bang, itu kontrol udaranya bang, halo kami mau terbang nih lewat kalian, itu kan harusnya dilaporkan ke kita dong, karena wilayah kita, tapi kita lapornya ke Singapura. Kok gitu ya? Dan uangnya ke Singapura dong kalau kayak gitu. Dan itu bang, dulu kan pernah kasusnya ditutup bandara itu bang karena kabut 2015. Itu pernah ditutup, dan itu hanya satu hari apa 2 hari bang, Changi itu mengalami kerugiannya belasan miliar itu hari. Kita ini udah puluhan tahun bang dikuasai Changi. Dan saya bilang sama Prof Jimli, itu bisa itu lagi diusahakan. Itu lagi diusahakan. Aku bilang ke Prof Jimli, aku bilang gitu, saya mempunyai keresahan yang sama dengan Prof, dan saya memahami betul karena saya juga meneliti itu sejak 2018 sampai 2022 awal. Saya meneliti itu Prof. Dan saya sebagai masyarakat yang aware tentang hal ini, saya merasa dilangkahi sama pemerintah. Boleh nggak sih ngomenin pemerintah rezim saat ini? Nggak boleh bang? Boleh aja. Serius? Boleh dong. Sebenarnya bang, kita itu mau didelegasikan balik ke Indonesia, wilayah udara Kepri itu. Indonesia itu ada 3 bang. Yang pertama itu di Jakarta, yang Jakarta, kedua di Makassar, yang satu lagi di Pulau Christmas. Pulau Christmas itu Australia. Iya, tapi dia masuk ke Jakarta juga kalau nggak salah. Nah, yang Kepri ini nih bang masuk ke Singapura, masuk ke Singapura, dan uangnya pun masuknya ke Singapura. Pun kalau ada balik ke Indonesia itu tidak ada pencatatannya secara periodik, itu nggak ada. Dan berapa ke siapa itu nggak tahu bang. Mau dibilang berarti ada yang kaya yang kita nggak tahu ini ya. Dan kalau kita bilang gitu bang, Airnav kan, kalau kita Airnav ya namanya, Air Navigation itu. Nah, Airnav itulah yang menerima, tapi pun di pencatatannya itu nggak ada bang, periodik itu nggak ada, dan itu aneh. Isu ini seperti yang saya highlight, isu ini bukan isu yang seksi untuk para politisi dan lain-lain. Barangkali ini terlalu seksi sehingga tidak dimunculkan gitu loh bang. Wacana tentang akan diambil alih itu udah ada, bertahun-tahun setiap rezim nggak jalan. Dan sekarang kan waktu itu jatuh temponya itu di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu kalau nggak salah bang 2019 apa 2017 itu jatuh tempo, perjanjian ini udah kadaluarsa sehingga kita harus buat perjanjian lagi bahwa ini akan dibalikin nih ke Indonesia. Muncullah bang di TV, akhirnya ruang udara kita udah dikembalikan ke Indonesia, keberhasilan pemimpin Jokowi. Ternyata nggak dibuka, nggak di breakdown lagi gitu loh bang, isinya apa. Ternyata isinya memang dikembalikan bang, tapi dengan jarak tertentu. Dimana gini loh bang, misalnya kan intinya kita juga tidak terlalu menguntungkan di situ. Jadi ini laut nih bang, ini ketinggian segini, ini nih pesawat lewat nih. Nah ini yang ekonomis itu bang.
Jadi Yang dikembalikan ke kita yang ini, dari sini ke sini, yang nggak ada yang lewat. begitulah. Itu yang nggak ada yang lewat. Dan siap. tapi narasi yang berkembang adalah pemerintah Jokowi Keberhasilan ya? berhasil merebut kembali Bang. Nah ini nih yang bikin jadi kesel banget. Ternyata kekhawatiranku, keresahanku tentang ruang wilayah udara kita itu Bang beralasan. Prof. Jimli pun punya keresahan yang sama ternyata, makanya beliau menunjukkan bahwa ini penting nih, konstitusi biru ini harus ada nih di Indonesia. Dan ini menarik Bang, melihat politisi ya Bang. Saya wawancara salah satu narasumber yang dulunya pernah jadi eksekutif di Indonesia dari TNI AU. Bapak itu purnawirawan, orang penting Bang di Indonesia. Kamu ilmu politik ya? Lagi-lagi Bang didiskreditkan nih. Iya Prof, gini Prof, saya udah bilang itu harus diambil alih, kita nggak berdaulat, kita bla 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 bla. Saya nggak suka gini. Emang kenapa Pak politisi itu, Bapak kesel ya sama politisi? Enggak, saya nggak kesel sama politisi, tapi saya jijik sama politisi, kata kayak gitu. Aku bilang, oh gitu ya Pak, maaf ya Pak. Ngobrolnya di mana? Waktu itu Zoom, waktu itu aku lagi ini Bang, aku lagi masih tugas ajudan. Jadi aku interview, Pak, gini. Saya jijik banget sama politisi, katanya. Nah, itu orang tua Bang, apalagi anak muda Bang. Betul. Anak muda itu teman-temanku Bang, kalau aku nyalek setuju nggak? Aku tanya ke circle terdekatku ya Bang. Setuju aja sih Dai, tapi jaga integritas ya dan lain-lain. Oh ya kamu milih nggak sih gini. Aku nggak milih Dai, kenapa? Aduh, aku pesimis Dai sama pemerintah, ya itu presiden kah, ya itu Alek kah, begitu. Dan gitu Bang, ternyata aku lihat Bang. Aku tanya adik-adekku, sepupu-sepupu, kalian tahu nggak partai ini? Nggak tahu Kak, katanya. Golkar tahu Kak. Tapi Golkar tahu Bang. Maksudnya itu Bang, itu menjadi penting bahwa bahkan lapisan atas Bang, orang-orang tuh jijik sama politisi Bang. Itu apa yang salah, what's wrong, kayak gitu. Ya butuh masuk orang-orang kayak Hadai. Amin. Dan Bang Rido tentunya. Ya, amin. Oke, terima kasih Dai waktunya. Iya, sebenarnya kalau aku mau ngulik sih banyak banget sih, pengen penasaran, cuman kan terbatas waktu, kepanjangan, kita orang nggak mau nonton kan ya. Tapi ini keren sih, ini daging semua, apalagi tadi yang terakhir masalah Golkar Institute, masalah batas wilayah, aku juga baru tahu ada begitu aturannya. Ada Bang. Aku terima kasih sekali. Aku juga udah makasih. Datang, hadir, mudah-mudahan kita tetap bisa terhubung ya. Amin. Ini aku cuma mau ngasih tahu mungkin pimpinan Partai Golkar sekarang ini potensial ya, kita berharap mulai sekarang pimpinan partai bisa berpikir untuk menjadikan Partai Golkar besar ya, kalau memang Partai Golkar dengan mendahulukan orang-orang potensial kalau mau gede, kalau enggak ya silahkan aja dengan cara-cara yang seperti dulu kan ya. Karena sayang kalau aku ngelihat orang kayak Hadai yang benar-benar udah, ini susah loh kita ketemu mahasiswa terus berpikir setelah melewatin banyak hal terus berpikir kayaknya aku nggak cuman di sini deh, aku mesti jadi DPR deh. Itu dengan dasar pengalamannya mereka, berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan dengan ilmunya. Kita susah cari kayak gitu karena rata-rata yang jadi anggota dewan DPR itu jarang yang dari berangkatnya dari kesadaran seperti itu. Makanya kita berharap, banyak yang maksudnya dengan kepentingan masing-masing lah. Betul. Jadi terima kasih Hadai. Nanti kita bakal banyak diskusi lain di luar jam ini ya. Dengan senang hati. Aku banyak butuh ilmu nih, jago ini. Sama, aku pun Mana sama Bang Rido. Oke, terima kasih, kita tutup, sampai ketemu lagi di golongan muda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Dai.